Oke teman-teman, balik lagi bersama Lumpa Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menginstal Mikrotik di VirtualBox ya. Nah, jadi ini VirtualBox-nya. Di video sebelumnya sudah saya siapkan tutorial tentang instalasi Windows 7. Nah, untuk kali ini kita akan instalasi Mikrotik ya, dimana Mikrotik ini adalah sebuah sistem operasi untuk kebutuhan simulasi jaringan. Nah, yang pertama kita siapkan dulu file yang akan kita gunakan di virtual mesin ini. Nah, jadi kita akan gunakan jenis file CHR ya, ini versi terbaru dari Mikrotik atau disebut dengan Cloud Host Router. Nah, ini nih yang bertanda merah. Jadi ada 4 jenis file yang bisa kita manfaatkan ya sebagai simulasi jaringan di virtual mesin ini. Ada CHR ya, dengan ekstensi VDI, ada CHR 646.4 dengan ekstensi VMD ya, atau virtual machine disk. Yang ketiga ada Mikrotik dengan ekstensi Ultra ISO atau File ISO. Nah, ketiga-tiganya ini bisa kita gunakan di virtual mesin ini atau disebut dengan VirtualBox. Nah, yang satu lagi apa? Ini bisa kita gunakan di aplikasi yang serupa, yaitu VMware ya, sama dengan VirtualBox. Oke teman-teman, langsung kita pilih menu new atau baru di sini ya. Nah, kita kasih nama virtual mesin ini dengan nama Mikrotik test misalnya, atau teman-teman ingin memberikan nama sesuai dengan nama OS nya, yaitu router OS ya. Silahkan teman-teman bisa disesuaikan ya. Saya ingin memberi nama Mikrotik agar memudahkan dalam memilih sistem operasi yang akan kita gunakan di virtual ini ya. Otomatis dia akan terbaca ya. Pastikan di pilihan versinya kita pilih versi 64 bit, karena untuk jenis VDI atau VHD ini dia berjalan hanya di sistem operasi 64 bit. Jika teman-teman memilih yang ini 32 bit, dia akan tidak akan bisa berjalan. Oke, pastikan 64 bit. Kalau sudah, lanjut ya. Ini untuk ukuran memori 64 MB cukup ya, karena ini sistemnya ringan dan sesuai dengan rekomendasi dari virtual machine. Next. Nah, untuk video sebelumnya tutorial tentang Windows ini kita membuat harddisk virtual karena ini menggunakan file ISO ya. Tapi karena ini akan kita menggunakan VDI atau VHD ya. Nah, yang seperti ini filenya yang berwarna merah dan biru, ini kita pastikan pilih yang ketiga. Nah, kalau yang kemarin ini jenis ISO nya. Oke teman-teman, kalau sudah, kita cari berkasnya di mana ya, tambah. Nah, ini untuk tes ya, Mikrotik test oven. Kalau sudah, pilih buat. Oke, next ke pengaturan sebelum kita mulai. Nah, untuk Mikrotik ini kita butuh konfigurasi sistem ya, di akselerasi. Nah, kita pilih yang KMV. Jika ini tidak muncul di komputer teman-teman, pastikan di setting BIOS-nya sudah diganti dengan virtual sistemnya di enable ya. Jadi teman-teman bisa konfigurasi dulu di BIOS-nya jika pilihan ini tidak ada. Sudah, penyimpanan sudah, jaringannya biarkan otomatis diadaptasi Ethernet karena dia akan terhubung dengan internet. Oke. Kalau sudah semua, kita klik start atau mulai.
Oke, untuk loginnya ini default ya, default dari Mikrotik itu atau router OS itu dia admin. Untuk passwordnya dikosongkan saja. Ya, terus di enter, nanti akan ada pilihan do you want to see the software lisensi, pilih yes. Untuk mempersingkat waktu kita pilih key ya. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Ini simpel sekali teman-teman, bisa dengan hitungan menit sudah kita punya sistem OS Mikrotik di virtual mesin kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin melatih atau simulasi jaringan, ini sangat berguna sekali ya teman-teman. Jadi itu. Nah, bagaimana cara masuk ke interface Mikrotiknya? Kita sediakan di sini yang namanya Winbox ya. Tapi pastikan koneksi internet ya ini sudah tersambung. Nah, sudah tersambung. Kita coba akses menggunakan Winbox. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah coba masuk ke Mikrotiknya melalui Winbox ya, tetapi tidak ada akses internet. Nah, ada kesalahan di sini. Jadi teman-teman bisa dimatikan dulu Mikrotiknya dengan mengetik sistem shutdown. Yes. Nah, kita masuk lagi ke pengaturan ya teman-teman. Kita ganti di jaringannya. Nah, ini ya. Tadi yang pertama kita menggunakan NAT ya, ternyata tidak bisa koneksi. Kita ganti dengan adaptor bridge atau bridge adaptor. Namanya disesuaikan ya teman-teman, nama koneksinya yang mempunyai internet atau terkoneksi ke internet yang mana. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada VirtualBox, host on the adapter, remote and DIS based internet sharing, Realtek, sama traveling wireless. Nah, kita lihat di sini pilihannya yang tersambung ke internet yang mana. Kita sesuaikan ini ya, internet access. Kita sesuaikan di sini namanya remote and DIS based internet sharing. Ya, kita pilih oke. Kalau sudah, kita jalankan kembali ya Mikrotiknya. Jangan lupa untuk username loginnya admin, passwordnya dikosongkan, di enter. Sudah aktif Mikrotiknya, kita masuk ke Winbox ya. Nah, ini Winboxnya. Nah teman-teman, ini sudah muncul. Nanti kita bisa lakukan koneksi ke interface Mikrotiknya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk konfigurasi nanti di adaptor 1 2 3 4. Ingat teman-teman, di sini ada default IP address yang diberikan oleh internet dari handphone kita ya. Atau misalkan teman-teman menggunakan IndiHome, Speedy atau jenis internet lainnya, ini biasanya dibutuhkan untuk sebagai internet ISP ya, IP-nya atau sebagai default gateway kalau sudah di-connect. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah bisa menggunakan Mikrotik atau router OS tanpa harus membeli alatnya, yaitu router board ya, dengan harga yang lumayan. Jika teman-teman memang untuk berniat sebagai latihan atau ingin membuat simulasi jaringan ya, konfigurasi dan sebagainya, teman-teman bisa memanfaatkan
virtual mesin ini ya, VirtualBox ini untuk menginstal RouterOS atau MikroTik. Jangan lupa teman-teman nanti siapkan berkasnya ya. Nah, ini berupa ekstensi PDI atau VHD atau ISO. Ya, diatur saja teman-teman mana yang lebih mudah dan mana yang lebih simpel. Tapi menurut saya ini lebih simpel menggunakan jenis berkas PDI ya atau VHD.